Informasi terkini, saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Ninda Destiani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ninda, apa saja poin-poin penting yang disampaikan ahli di persidangan hari ini? Saudara, jika tadi kami amati sepanjang proses sidang lanjutan berlangsung begitu, hari ini dari pihak termohon yakni pihak polisi ini menghadirkan satu orang saksi ahli yakni seorang Profesor Dr. Agus Suharsono, dan di mana memang pihaknya ini menyampaikan beberapa argumen, maksud kami beberapa pernyataan-pernyataan yang tentu ini juga relate dengan wawasan yang ia miliki sehingga ia juga disumpah ya. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh pihak ahli pidana dari pihak polisi tadi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak penyidik, maksud kami pihak polisi terlebih dahulu, di mana pihak polisi ini sempat menanyakan terkait alat bukti, yakni seperti yang kita tahu Reza dan juga saudara, bahwa selama ini pihak polisi ini telah mengumpulkan sebuah alat bukti, di mana alat bukti ini berupa surat-surat NIK, lalu juga ada ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran yang sebagaimana dari pasal 187 menurut ahli pidana tadi disampaikan, surat yang dibuat berdasarkan perundang-undangan dan dibuat oleh pejabat ini masuk ke dalam kriteria sebagai alat bukti. Itu yang tadi ditekankan oleh pihak polisi kepada ahli pidana. Lalu juga selain itu pihaknya tadi membahas terkait akun Facebook, di mana seperti yang kita tahu juga bahwasannya pihak polisi ini sempat memeriksa sosial media berupa Facebook milik Peggy Setiawan, dan disebutkan dan ditanyakan langsung kepada ahli pidana bahwasannya terkait Facebook ini bisa menjadi sebuah petunjuk ataupun alat bukti menurut ahli pidana, dan itu pun masuk ke dalam kategori alat bukti dokumen atau bisa jadi dokumentasi informasi yang bersifat elektronik, Reza dan juga saudara. Dan memang jika kami amati sepanjang persidangan dari mulai kemarin, di mana juga kita tahu bahwa kemarin pihak pemohon yakni kuasa hukum ini menghadirkan juga seorang ahli saksi, maksud kami ahli pidana, yang kemudian ada sedikit perbedaan, Reza dan juga saudara, dari ahli polisi yang saat ini hadir. Ini di sini sempat membahas terkait jika seseorang dinyatakan sebagai tersangka, ini harus ada minimal 2 alat bukti sebagaimana masuk pada pasal 184 ayat 1 KUH pidana. Alat bukti itu menurut ahli pidana dari pihak kepolisian disebutkan ataupun ditinjau dari kuantitas, Reza dan juga saudara. Namun dari pihak ahli pidana disebutkan bahwa pernyataan sebetulnya ini sama, untuk alat bukti minimal harus ada 2, namun ini ditinjau berdasarkan kuantitas dan juga kualitas. Hanya sedikit perbedaan di situ kami temukan. Dan selain itu setelah dilakukan pelontaran pertanyaan dari pihak polisi, tadi juga pihak pemohon yakni kuasa hukum Peggy Setiawan ini sempat menanyakan beberapa poin juga kepada pihak ahli pidana polisi, di mana poin-poin yang ditujukan oleh pihak pemohon ini juga sama berupa akun Facebook Peggy Setiawan, dan dijawab dengan pernyataan yang sama yang sebelumnya oleh pihak ahli pidana. Lalu juga terkait penyitaan barang yang sah atau tidak, itu juga sempat dijawab oleh ahli pidana. Namun tadi juga di akhir ini sedikit memanas ya antara pihak ahli pidana dan juga pihak kuasa hukum, karena tadi pun setelah selesai sidang, pihak kuasa hukum ini menyebut kepada awak media bahwasanya hasil dari sidang pembuktian ini yang dilakukan hari ini, menurut pihak kuasa hukum ini pihaknya kecewa dan bahkan melihat kehadiran ataupun pernyataan disampaikan oleh pihak ahli polisi ini, menurutnya pihak kuasa hukum menilai bahwa ini tidak independen. Itu yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Namun setelah itu tadi kami melihat tentu dari hasil persidangan ini nanti akan dilanjutkan oleh sidang lanjutan yang akan dilakukan pada esok hari Jumat di tempat yang sama pukul 9 pagi, yang kemudian nanti menurut hakim nantinya akan dilakukan sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan hasil-hasil dari sidang awal hingga akhir, yang mana hari ini dilakukan terakhir, yang kemudian nanti dari kedua pihak, yakni pihak kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga pihak tergugat, pihak polisi, ini juga akan menyiapkan sebuah kesimpulan yang akan disampaikan pada esok hari. Reza.
Iya, esok sidang akan kembali digelar dengan sejumlah kesimpulan nantinya akan kembali dilanjutkan juga dan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat. Lalu sudah ada informasikah soal putusan yang nantinya juga akan digelar di sana? Iya Reza dan juga saudara, sejauh ini memang dari Hakim Ketua sendiri memang menyampaikan dari hari Senin kemarin bahwasanya memang untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini akan berlangsung selama 1 pekan dan mulai hari Senin dan berakhir hingga Jumat esok yang kemudian ditutup dengan kesimpulan. Namun untuk keputusan sendiri nantinya ini akan dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli mendatang, mengingat dari pihak Majelis Hakim sendiri juga menyampaikan bahwa untuk hari Sabtu dan Minggu ini dipastikan libur karena untuk hakim sendiri membutuhkan waktu untuk kemudian mengkaji dan mengumpulkan seluruh informasi atau berkas-berkas dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat maupun pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun terkait kesimpulan dari hasil sidang pembuktian hari ini berdasarkan yang dikutip oleh pihak ahli pidana bahwasannya yang tadi sepanjang sidang berlangsung ini berfokus pada pembahasan mengapa Peggy Setiawan ini, maksud kami berfokus pada penetapan Peggy Setiawan ini sah atau tidak sah, dan nanti pun itu hasilnya hanyalah pihak hakim ataupun pengadilan yang dapat mensahkan. Itu yang disampaikan oleh pihak ahli pidana dari Polisi Polda Jawa Barat. Reza. Baik, terima kasih Ninda Destiani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.